Kita telah meresmikan pemberlakuan tarif transportasi yang terintegrasi DKI Jakarta sebesar Rp10.000 sekali jalan. Bagaimana pandangan Anda, Pak Agus? Ya bagus kan ini bagus untuk orang yang harus transit minimal 2 ya. Kalau yang satu kan nggak ada pengaruhnya, tetap harus bayar sesuai dengan tarif yang ada. Itu aja. Tanggapan Anda positif ya, tapi kenapa ya Pak masih banyak begitu ya masyarakat Indonesia terutama di DKI Jakarta yang kurang berminat gitu menggunakan transportasi publik? Ya karena belum terkoneksi dengan baik kan. Itu kan 3, satu LRT yang di Kelapa Gading sana yang cuma sebaris begitu sampai Velodrome, kan tentu nggak ada gunanya kecuali rumah daerah situ mau belanja ke Kelapa Gading. Nah, yang lainnya kan yang paling banyak rutenya kan Transjakarta. Lalu ambilnya yang MRT sampai Bundaran HI. Jadi kalau seperti saya di Lebak Bulus, saya mau naik dari Lebak Bulus pakai MRT mau ke kantor misalnya di sekitar Kuningan, itu bisa untung karena bisa kurang dari 10.000. Kalau enggak kan lebih dari 10.000. Saya turun di HI atau turun di Duku Atas, lalu saya pakai BRT ya Transjakarta sampai kantor, kan bisa gitu. Masalahnya masyarakat belum berminat dengan angkutan umum, pertama karena sehabis COVID kan masyarakat masih ada trauma. Pertama, kedua kan belum terkoneksi semua dari point to point. Kalau Anda tinggal di daerah mana lah sebut saja, harus jalan kaki dulu atau harus naik ojek dan sebagainya. Jadi tidak berminatnya karena belum terkoneksi semua dengan baik, terutama dengan kawan-kawan yang dari KCI, yang dari Jabodetabek kan tidak bisa karena itu bukan haknya DKI, itu haknya pemerintah pusat karena kan dia melalui 7 daerah sehingga tidak bisa diakui sebagai milik DKI. Itu saja. Baik, Pak Agus, apakah dengan integrasi ini menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan juga di DKI Jakarta? Sekali lagi, ketika transportasi umum belum terkoneksi dengan baik, rasanya sulit untuk bisa diminati oleh banyak orang. Sekarang sudah mulai kembali lagi ke normal, tetapi belum seperti saat sebelum pandemi. Jadi kalau transportasi yang baik itu kan maksimal dari point to point-nya itu maksimum 3 kali pindah. Kalau harus jalan kaki maksimum 500 meter. Nah itu belum tercapai di DKI. Ya, berarti ini bisa menjadi titik awal Pak Agus untuk terintegrasinya transportasi publik di Jakarta? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Baik, penerapan tarif integrasi apakah nantinya Pak ini akan termasuk moda transportasi LRT Jabodetabek melihat ada 2 badan usaha LRT ini Pak? Nggak bisa, kalau LRT Jabodebek itu bukan Tabek ya, Jabodebek itu sama dengan KRL Jabodetabek, di mana dia melalui provinsi atau daerah tingkat 2 lain. Jadi tidak bisa digabungkan dengan Jaklingko, harus ada peraturannya sendiri. Nanti kalau nggak semua daerah minta. Itu yang sekarang sedang diupayakan dengan MITJ yang saya juga secara pribadi belum setuju karena itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah DKI karena rutenya melewati daerah lain. Pak, kita ketahui saat ini masih banyak gitu ya masyarakat yang kita tadi sudah bicarakan begitu yang enggan dengan kendaraan umum. Selain faktor yang Bapak bilang tadi tidak adanya integrasi begitu ya, apakah faktor kenyamanan, keamanan juga menjadi faktor begitu Pak kalau mereka tidak mau atau enggan untuk menggunakan transportasi umum? Persoalan pertama itu, persoalan kedua karena kita merajakan roda 2. Nah, roda 2 itu mengacaukan public transport. Makanya tidak ada di negara lain kecuali Vietnam, Kamboja yang ada. Dan sebentar lagi Vietnam, Kamboja juga sudah dilarang sepeda motor masuk kota. Karena itu mengacaukan sistem transportasi umum. Tetapi di kita kan bangga ketika pabrik pindah dari Thailand ke Indonesia. Karena kesempatan kerja dan sebagainya. Saya sudah ingatkan waktu itu hati-hati karena itu akan menjadi persoalan di angkutan umum. Nah sekarang juga yang online itu juga kan bukan public transport, platnya masih hitam. Jadi dia bukan angkutan umum. Baik, nah, berarti apakah menurut Anda Pak Agus kebijakan dari pusatnya mengenai kendaraan pribadi begitu ya khususnya yang roda 2 atau transportasi publik yang roda 2 harus diubah sehingga masyarakat bisa berpindah ke transportasi publik yang lain? Maksudnya gimana? Iya, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu alasan atau faktor masyarakat Jakarta begitu ya enggan untuk menggunakan transportasi publik karena adanya kendaraan roda 2. Apakah kebijakan untuk kendaraan roda 2-nya harus diubah?
Harus. Jadi kendaraan roda 2 misalnya tidak boleh masuk ke daerah wilayah nanti ada mana pengaturan yang terserah diatur. Sudah lama itu mau diatur tapi tidak jalan-jalan. Ya, jadi kendaraan roda 2 tidak boleh masuk kemana-mana. Kalau di kita kan enggak. Hmm. Persoalannya kan pengendara kendaraan roda 2 itu kan dapat SIM-nya juga tidak ujian, itu kan beli maupun kolektif. Jadi tidak paham soal lalu lintas itu mengacaukan. Jadi itu dibereskan udah lama, saya udah ngomong 20 tahun mungkin ya, tetapi kan tidak jalan. Nah kalau itu masih seperti itu, sulit orang mengajak orang naik transportasi umum. Karena apa? Naik motor lebih cepat kan. Apalagi ada online. Online itu kan juga bukan public transport sebetulnya, tapi semua tutup mata. Ya sudah, artinya kekacauan itu belum akan selesai dengan dengan upaya Jaklingko mengintegrasikan tarif.